Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung dan tips. Oke teman-teman, di sesi kali ini saya akan membahas sensasi di bagian leher hingga kepala teman-teman ya. Karena sebenarnya walaupun saya sudah buatkan teman-temannya beberapa video tentang pembahasan dari leher ke kepala itu, masih saja banyak teman-teman yang masih bertanya ya, sensasi di bagian leher dan kepala ya teman-teman. Aduh, saya harus gimana lagi teman-teman ya, videonya jadi berulang-ulang terus teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis videonya cuma seputaran itu saja sih teman-teman. Kalau misalkan kalian cermat bisa memahaminya teman-teman ya, video-video saya yang terdahulu sebenarnya sudah saya buatkan videonya, tetapi ya masih banyak aja teman-teman ya karena mungkin masih banyak teman-teman yang baru gabung gitu teman-teman ya. Jadi ya oke lah, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi untuk sensasi di bagian leher dan kepala nih, saya bahas dari bagian depan dulu teman-teman ya. Saya bahas dari sensasi leher di bagian depan dulu ya. Di sini, di bagian leher di bagian sini teman-teman, itu ada sensasi yang mengganjal, terasa kering, panas, terus perih ya. Nah, ini adalah di sini itu adalah terus banyak lendir ya, terus banyak lendirnya. Itu adalah panas dalam teman-teman ya, panas dalam yang disebabkan asam lambungnya yang sering naik ke bagian kerongkongan gitu teman-teman ya. Di sini kerongkongan namanya. Nah itu adalah panas dalam teman-teman ya, panas dalam. Dan terus yang mengganjal itu lendir teman-teman ya, lendir yang menutupi ruam ya, ruam di bagian lehernya ya. Kalau misalkan panas dalam itu pasti ada ruam ya, di tenggorokannya itu pasti ada ruam. Kalau misalkan kalian mengalami panas dalam itu ada ruam di bagian tenggorokannya. Nah dan di situ pasti ada lendir ya teman-teman. Lendir ini sebenarnya menutupi ya, menutupi ruamnya supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh makanan ataupun minuman yang kalian konsumsi gitu teman-teman. Sekalian itu adalah sel kebaikan ya teman-teman, sel kebaikan yang sedang bekerja memperbaiki sel tubuh kita yang rusak ya. Yang di sini ya itu rusak ya, rusak itu ruamnya. Karena ada ruam, akhirnya sel kebaikannya itu memperbaiki ruamnya ya, menyembuhkan gitu teman-teman. Dan menyembuhkan itu adalah lendir teman-teman. Lendir itu adalah sel kebaikan tubuh kita gitu teman-teman. Nah kadang lendir itu memang berlebih teman-temannya, kadang lendirnya banyak ya, berlebih, dan itu membuat kita enggak nyaman ya. Terus gimana cara menanganinya bang? Sering minum air hangat pelan-pelan saja supaya lendirnya tidak terlalu banyak gitu teman-teman ya. Nanti lendirnya akan ke bawah lagi ke lambungnya gitu teman-teman ya. Itu sih yang sering saya lakukan teman-teman ya. Dan itu sebenarnya sangat wajar, normal menurut saya teman-teman. Terus juga di bagian hidung ya. Di bagian hidung walaupun tidak walaupun kita tidak pilek ya, walaupun kita tidak pilek, tidak kena flu, itu di hidung seperti tersumbat. Nah itu juga sama panas dalam. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu harus bisa membedakan antara tersumbat karena virus influenza, terus juga antara tersumbat karena kaliannya panas dalam ya. Yang kalau misalkan kalian tersumbatnya karena virus influenza itu cirinya ada ingus yang keluar teman-teman ya. Itu berarti kalian tersumbat, hidungnya tersumbat itu karena virus influenza atau flu ya teman-teman ya. Itu berarti kalian virus flu ya. Dan untuk misalkan hidung merasa tersumbat tetapi kalian itu tidak ada ingusnya, nah berarti itu adalah panas dalam efek dari asam lambung gitu teman-teman ya. Dan itu wajar dan normal teman-teman. Kenapa sih bisa ada tersumbat bang? Yang namanya panas dalam teman-temannya pasti ada ruam di bagian hidungnya gitu teman-teman ya. Di bagian hidungnya ada ruam, akhirnya ada pembengkakan gitu teman-teman, ataupun misalkan ada ruam di bagian perutnya perut lah, hidungnya gitu teman-teman. Terus juga ada lendir ya, di bagian hidungnya pasti ada lendir sedikit gitu teman-teman. Nah itu yang bisa membuat hidung kita tersumbat gitu teman-teman ya. Jadi soalnya banyak banget teman-teman, bang kenapa sih ini saya nggak flu kok hidung saya tersumbat. Nah jadi kalian merasa aneh ya, merasa jadi panik gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak mengerti ya pasti panik ya teman-teman. Nah jangan panik teman-teman ya, untuk hidung walaupun tidak kena flu tapi tersumbat itu karena kaliannya panas dalam ya. Panas dalam yang disebabkan asam lambungnya yang tinggi gitu teman-teman. Terus juga sensasi di bagian leher bagian belakang. Nah banyak yang mengeluhkan
apa leher itu kaku ya, sakit di bagian belakang. Nah itu sebenarnya bukan dari asam lambung teman-teman ya, nggak ada hubungannya teman-teman ya, nggak ada hubungannya asam lambung dengan leher ya teman-teman ya. Yang leher kaku tegang itu nggak ada hubungannya teman-teman. Itu leher kalian itu merasa kaku tegang itu karena kaliannya efek stres teman-teman ya. Jadi karena kaliannya stres ya, stresnya berlebih, memikirkan sensasi, memikirkan penyakit ya, takutnya penyakit inilah, takutnya penyakit itulah ya. Akhirnya ada stres tersendiri ya teman-temannya, di pikiran kalian itu selalu berpikir setiap harinya seperti itu ya, terus-terusan berpikir seperti itu. Jadi ada penegangan di bagian lehernya teman-temannya, ada penegangan otot di bagian lehernya, dan akhirnya kalian itu mengalami yang namanya sakit leher ya teman-temannya. Saya pernah teman-temannya itu berapa bulan ya seperti itu untuk nengok saja itu susah sekali teman-teman, sakit ya, untuk nengok itu saya sakit sekali. Kalau dikatakan ini seperti apa ya, babi ya teman ya, seperti itu. Jadi susah ya, susah nengok gitu, kalau nengok aja sama badan-badannya gitu teman-teman. Nah terus juga sakit kepala ya teman-teman. Untuk sakit kepala itu ada dua penyebabnya ya. Kalau misalkan kita pahami dari asam lambungnya, bisa juga ya dari pencernaannya sakit kepala. Kenapa asam lambung itu mempengaruhi kepala? Bukan asam lambungnya yang mempengaruhi kepala sebenarnya, tetapi serapan nutrisinya teman-teman ya. Jadi serapan nutrisi untuk ke bagian kepala itu tidak tercukupi gitu teman-teman, tidak terpenuhi. Misalkan dari gizinya ya, dari vitaminnya, dari mineralnya ke bagian kepala itu tidak teraliri sempurna ya, tidak tersuplai ya gitu teman-teman ya, tidak tersuplai dengan sempurna ya. Kalau misalkan kepala kalian itu membutuhkan nutrisi, vitamin, gizi, mineral 100%, nah karena pencernaannya kitanya sedang error ya, karena adanya asam lambung yang berlebih, akhirnya suplai ke kepala itu kurang teman ya, asupan ke kepala itu kurang, yang harusnya 100% mungkin hanya 50% gitu teman-teman ya. Karena kekurangan suplai nutrisi dan gizi, akhirnya banyak ya sensasi di bagian kepala. Bisa dari pandangannya yang buram ya, pandangan yang buram, kelayangan, pusing, sakit kepala, terus juga di bagian kupingnya berdenging ya. Nah itu karena suplai ke bagian kepala itu kurang teman-teman ya, asupan ke bagian kepala itu kurang dari nutrisi, gizi, vitamin, mineral, itu kekurangan gitu teman-teman. Jadi menimbulkan sensasi-sensasi di bagian kepala gitu teman-teman. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya karena mungkin karyanya kurang gerak teman-teman ya, mungkin karyanya kurang gerak, cuma diam rebahan di rumah atau cuma duduk-duduk di dalam ruangan gitu teman-teman ya, tidak gerak. Nah itu juga memperhambat suplai aliran darah ya, terus aliran oksigen ke bagian kepala ya, itu kurang lancar ya gitu teman-teman. Terus cara menanganinya gimana ya? Kalau misalkan dari asam lambungnya, kalian cukupi saja makan minumnya ya, makannya harus sering, minumnya harus sering gitu teman-teman. Terus minumnya harus air hangat ya. Terus juga untuk makannya harus yang mengandung banyak protein ya, banyak gizinya, banyak vitaminnya gitu teman-teman ya. Makanan apa yang banyak nutrisi, vitamin, gizinya di video sebelumnya sudah saya bahas teman-teman ya. Terus juga kalau misalkan penyebabnya itu dari efek stres ya, ya sudah, kalian jangan banyak pikiran teman-teman ya, jangan banyak mikir penyakit ini itu, jangan banyak keseringan kalian berpikir negatif ya, jangan keseringan kalian memikirkan penyakit, sensasi teman-teman ya. Kalian yakin saja ini adalah gangguan asam lambung GERD ACT-hepatitis. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa dokter, Bapak Ibu itu hanya terkena gangguan asam lambung GERD ACT-hepatitis saja, ataupun terkena gangguan asam lambung ataupun GERD, dispepsia, tukak lambung, apa itu ya, bagian cerna itu gastritis. Nah kalau misalkan sudah didiagnosa seperti itu, yakin saja dengan diagnosa dokter. Jangan kalian itu mendiagnosa ataupun mengira-ngira diri kalian sendiri teman-teman ya. Ini sepengalaman saya teman-teman ya, kalau misalkan ada sensasi di bagian dada, saya berpikirnya saya itu terkena serangan jantung gitu teman-teman. Terus ada sensasi di bagian kepala, saya berpikirnya waduh jangan-jangan saya gegar otak gitu teman-teman. Terus kalau misalkan ada sensasi di bagian dada sebelah kanan, jangan-jangan saya paru-paru gitu teman-teman. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ACT-hepatitis itu selalu berpikiran ke penyakit-penyakit yang belum tentu itu benar teman-teman ya. Karena kalau misalkan kitanya sudah didiagnosa dokter, melakukan pemeriksaan ya, melakukan ya berbagai macam pemeriksaan yang saya lakukan dulu teman-teman ya,
itu semuanya normal-normal saja. Dokter itu hanya mendiagnosa saya itu terkena GERD ya teman-teman ya, asam lambung gitu teman-teman. Ya sudah, kalian percaya saja dengan diagnosa dokter, karena dokter itu lebih pintar teman-teman ya. Kita nggak usah mendiagnosa diri kita sendiri ya. Itu cuma permainan pikiran kita saja, karena kitanya ketakutan gitu teman-teman, karena kitanya ada trauma ya. Trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung itu sensasinya luar biasa, seperti mau gitu teman-teman. Ataupun biasanya kitanya trauma terhadap berapa lamanya gitu teman-teman. Durasi kita terkena gangguan asam lambung itu kan bukan sekedar 1 hari 2 hari gitu teman-teman ya. Yang terkena gangguan asam lambung GERD ulcerative colitis itu biasanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu teman-teman. Jadi kitanya berprasangkanya kitanya nggak sembuh-sembuh ya, berprasangkanya seperti itu, berpikirnya jangan-jangan ini penyakit yang lain bukan asam lambung ya, biasanya seperti itu teman-teman. Ya sudah jelas kitanya terkena mentalnya terkena gitu teman-teman ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD ulcerative colitis itu kena 2 gangguan teman-teman ya. Yang pertama di medisnya hanya asam lambungnya, yang kedua itu di psikisnya. Itu yang paling membagongkan ya menurut saya, karena pikiran kita itu selalu kemana-mana gitu teman-teman. Dan biasanya ya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu badannya sakit-sakit ya, ngilu-ngilu, bahkan untuk gerak ya kaki yang sering lemes gitu teman-teman. Biasanya kaki sering lemes, kita tuh selalu mendiagnosa diri kita sendiri, wah jangan-jangan saya stroke nih gitu teman-teman. Biasanya seperti itu teman-teman. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative colitis itu selalu overthinking ke diri sendiri gitu teman-teman, selalu overthinking ke diri sendiri, karena ya kita itu terkena gangguan perasaan teman-teman, gangguan perasaan, gangguan pemikiran gitu teman-teman, yang namanya juga psikis, psikomatis gitu teman-teman. Jadi pikirannya itu berjalan kemana-mana ya, padahal kita itu hanya didiagnosa asam lambung ya teman-teman ya, hanya didiagnosa GERD gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan diagnosa dokter seperti itu ya, kalian fokus saja menjalankan metodenya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih dalam arahan dokter ya, ikuti saja arahan dokternya. Dan jangan lupa saran saya teman-teman ya, kalian harus menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya. Itu saja teman-teman ya. Dan pengalaman saya juga teman-teman ya, saya itu sehat dan sembuhnya itu hanya menjalankan metodenya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk sensasi di bagian kepala itu teman-teman ya. Untuk sensasi di bagian kepala itu ada 2 penyebab ataupun 3 ya. Yang pertama bukan di bagian kepala ya, jadi bagian leher hingga kepala gitu teman-teman. Untuk leher bagian depan ini karena ada panas dalamnya ya teman-teman. Terus untuk di bagian belakang karena efek kaliannya itu terlalu stres ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya teman-teman yang selalu bertanya, "Bang, sensasi di bagian leher itu karena apa sih? Sensasi di bagian kepala itu karena apa sih?" gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja video ini bermanfaat buat kalian, menambah wawasan bagi kalian ya teman-teman ya, menambah pengetahuan bagi kalian, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu berandai-andai teman-teman ya. Semoga setelah kalian melihat video ini kalian gak berandai-andai lagi ya ke hal-hal negatif, nggak berandai-andai lagi bahwa penyakit ini penyakit itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa fokus dengan menjalankan metodenya gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.